Masa depan bek asal Kanada, Alphonso Davies, masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Setelah sebelumnya sempat dikabarkan bakal bergabung ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2024, kini Davies diklaim akan memilih bertahan bersama Bayern Munich. Hal itu terjadi karena Davies dan agennya menganggap bahwa Real Madrid tidak benar-benar serius menginginkannya. Oleh sebab itu, Davies membuka peluang untuk bertahan lebih lama bersama Bayern dengan menandatangani perpanjangan kontrak, meski ia diklaim masih terus menegosiasikan kenaikan upahnya. AC Milan menunjukkan ketertarikan serius untuk mengontrak striker Portugal, Fabio Silva, dari Wolverhampton Wanderers di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Shout Offside, AC Milan melihat Fabio Silva sebagai opsi kedalaman yang ideal untuk memperkuat skuadnya. Wolverhampton Wanderers dikabarkan meminta 23 juta euro untuk pemain U21 Portugal ini. Milan sendiri sangat membutuhkan setidaknya satu striker baru untuk musim panas ini. Prioritas utama untuk menggantikan Olivier Giroud, Silva dipandang sebagai pemain yang bisa berkembang dengan baik. Emmanuel Petit mendesak Arsenal untuk melakukan segalanya untuk mendatangkan pemain sayap Crystal Palace, Michael Olise. Olise menarik minat dari sejumlah klub raksasa Premier League menjelang bursa transfer musim panas, setelah menikmati musim yang cemerlang untuk Crystal Palace. Crystal Palace bersiap-siap untuk menerima tawaran besar untuk Olise dengan Manchester United dan Chelsea sangat dikaitkan dengan kepindahannya di musim panas. Namun, Emmanuel Petit ingin Arsenal yang merekrut Olise dan mengatakan bahwa mereka harus melakukan segalanya untuk mengalahkan saingan mereka untuk mendapatkan tanda tangannya. Masa depan kiper AC Milan, Mike Maignan makin tidak pasti. Laporan terbaru menunjukkan manajemen bersiap datangkan Diogo Costa di musim panas ini. Laporan terbaru dari Sky Sports Italia baru-baru ini menyatakan jika AC Milan akan mempertimbangkan tawaran untuk Maignan di bursa transfer musim panas ini. Diogo Costa telah dipilih oleh Milan sebagai calon pengganti jika Maignan hengkang. Kiper internasional Portugal ini dikabarkan menjadi target utama Rossoneri mengingat kemungkinan Maignan akan pindah ke Premier League. Gelandang veteran Real Madrid, Toni Kroos, dikabarkan telah sepakat perpanjangan kontrak. Marca melaporkan bahwa Kroos telah menerima tawaran perpanjangan dari pihak klub yang hampir ia terima dan bertahan di Real Madrid selama 1 tahun lagi. Beberapa bulan lalu, dikabarkan bahwa pemain internasional Jerman itu akan memperbarui kontraknya dengan Los Merengues dan bertahan selama 1 musim lagi. Kroos diketahui hampir menyetujui tawaran yang diajukan oleh Real Madrid, sehingga memperpanjang masa tinggalnya di Santiago Bernabeu untuk 1 musim lagi. Jadon Sancho akan segera kembali ke Manchester United pada bursa transfer musim panas 2024, setelah masa peminjamannya selama 6 bulan bersama Borussia Dortmund berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang. Masa depan Sancho pun kembali dipertanyakan. Menurut laporan terbaru dari Express, Sancho baru saja membeli rumah mewah di Halle, Greater Manchester. Hal itu tentu saja mengindikasikan bahwa Sancho ingin melanjutkan karirnya bersama Manchester United pada musim depan, terlebih ia juga masih terikat kontrak hingga musim panas 2026 mendatang. Masa bakti Timo Werner di RB Leipzig akan dimulai kembali namun ex-pemain Chelsea tersebut kabarnya masih berharap bisa dipermanenkan oleh Tottenham di musim panas nanti. Pemain asal Jerman tersebut sudah merasa betah dan bisa beradaptasi dengan baik di Hotspur Way. Ia dipinjamkan ke Tottenham Januari lalu dengan opsi dipermanenkan akhir musim ini. Kabar terkini seperti dilansir media Jerman, Bild menyebutkan bahwa Werner sangat nyaman di London Utara dan masa baktinya di Leipzig nampaknya segera berakhir, meski kontraknya masih akan berlangsung hingga musim panas 2026. Perwakilan Manchester United dikabarkan kembali memantau Gleison Bremer ketika berlaga di final Coppa Italia kontra Atalanta, namun Juventus menginginkan setidaknya 70 juta euro untuk sang bek tengah asal Brasil. Manchester United sudah lama memantau Gleison Bremer, dan kembali memperlihatkan bahwa mereka serius untuk merekrut pemain timnas Brasil itu. Nilai klausul rilis Gleison Bremer adalah 60 juta euro. Namun, sebagaimana dilansir dari Football Italia, Juve menginginkan tawaran yang lebih tinggi, yaitu bernilai 70 juta euro. Atletico Madrid dikabarkan sedang mengincar servis 2 striker bintang yakni Artem Dovbyk dan Seru Guirassy di musim panas ini menyusul spekulasi terkait masa depan 3 pemain di lini serang mereka yang kemungkinan akan hengkang akhir musim nanti. Tim besutan Diego Simone ingin menambah kedalaman skuad mereka termasuk di lini serang. Target transfer yang ditambahkan dalam daftar seperti dilansir Relevo, 2 pemain yang ada pada daftar tersebut yang pertama, Artem Dovbyk dari Girona dan penyerang Stuttgart, Seru Guirassy. AC Milan telah lama dikaitkan dengan transfer Alessandro Buongiorno,
namun bek tengah Torino itu mengisyaratkan keinginan menjajal Premier League. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Milan baru saja bertemu dengan agen sang pemain dan akan mencoba lagi untuk mengamankan jasanya di musim panas ini. Persaingan untuk mendapatkan Alessandro Buongiorno tampaknya sangat ketat. Di Italia, Inter Milan, Juventus, dan Napoli tertarik padanya. Di luar negeri, dia inginkan Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich. AC Milan optimis bisa meyakinkan Joshua Zirkzee dan agennya untuk lebih memilih mereka daripada Arsenal dalam perebutan penyerang Bologna tersebut. Terungkap bahwa klausul pelepasan 40 juta euro bisa dimanfaatkan untuk klub manapun yang siap membayarnya sebelum akhir Juni. Hal ini membuat Milan kembali masuk dalam perburuan dan Calciomercato.com serta Matteo Moretto mengklaim bahwa mereka memberikan tekanan yang besar pada agen Kia Joorabchian untuk mempertahankan Zirkzee di Serie A. Kabar terbaru mengkonfirmasi jika Besiktas sedang melakukan negosiasi dengan mantan pelatih AS Roma asal Portugal, Jose Mourinho. The Special One berstatus free agent setelah ia dipecat oleh Roma pada pertengahan Januari lalu. Fenerbahce telah secara terbuka menyebut Mourinho sebagai target mereka untuk musim depan. Di sisi lain, Besiktas berada dalam posisi untuk mengajukan penawaran yang kuat saat ini dan Wakil Presiden Hussein Yücel mengkonfirmasi hal tersebut hari ini. Arne Slot nampaknya mulai bersiap untuk jadi pelatih baru Liverpool. Ia dikabarkan meminta manajemen The Reds untuk memboyong Antonio Silva dari Benfica. Seperti yang sudah diketahui, Liverpool akan berpisah dengan Jurgen Klopp. The Reds bersepakat untuk menjadikan Arne Slot sebagai manajer baru Liverpool di musim depan. Dilansir RMC, Slot sudah mulai menyusun rencana transfernya. Ia dikabarkan ingin manajemen The Reds mendatangkan Antonio Silva dari Benfica. Slot menilai Liverpool perlu mendatangkan Silva untuk meremajakan lini pertahanan mereka. Chelsea telah mengidentifikasi Kieran McKenna sebagai salah satu pesaing utama untuk menggantikan Mauricio Pochettino, yang masa depannya masih belum jelas menjelang peninjauan akhir musim. Hierarki Stamford Bridge tidak sepenuhnya yakin dengan Mauricio Pochettino. The Guardian mengatakan bahwa Chelsea masih mempertimbangkan untuk melakukan perubahan. Bos Ipswich Town, Kieran McKenna, merupakan salah satu sosok yang diminati dan diklaim bahwa The Blues telah menghubungi perwakilannya untuk mendiskusikan kepindahan ke London Barat. Arsenal dan Manchester United dilaporkan telah mempelajari klausul rilis Benjamin Sesko dari RB Leipzig menjelang bursa transfer musim panas. Benjamin Sesko menikmati musim yang produktif di Bundesliga. Pasalnya, pada musim ini ia mencetak gol sebanyak 14 kali dan memberikan 2 assist dalam 31 penampilan di liga. Menurut jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, Manchester United dan Arsenal telah mempelajari klausul rilis Sesko menjelang bursa transfer musim panas. Laporan tersebut mengklaim bahwa pemain internasional Slovenia itu akan tersedia untuk dibeli dengan harga 65 juta euro. Pelatih Roberto De Zerbi telah resmi berpisah dengan Brighton and Hove Albion setelah musim 2023-24 ini berakhir. Situasi itu membuat juru taktik asal Italia tersebut disebut akan menjadi favorit pelatih baru Bayern Munich, menggantikan Thomas Tuchel yang dipecat. Sebelumnya Roberto De Zerbi memang sudah masuk dalam daftar target incaran Bayern Munich, sejak mereka mengumumkan bakal berpisah dengan Tuchel pada Februari tahun 2024 yang lalu. Kini, dengan pengunduran diri De Zerbi sebagai pelatih Brighton and Hove Albion, Bayern bisa menjadikan arsitek berusia 44 tahun itu sebagai target nomor 1 klub. Manchester United nampaknya kesengsem berat pada sosok Adrien Rabiot. Setan Merah memutuskan untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Juventus tersebut. Nama Rabiot sudah 2 musim terakhir dikaitkan dengan Manchester United. Setelah 2 tahun gagal, Manchester United dikabarkan belum menyerah. Mereka disebut-sebut akan mencoba mengejar lagi gelandang timnas Prancis tersebut. Menukil laporan Chaut Offside, Manchester United sangat serius untuk mendapatkan Rabiot. Mereka bahkan sudah bermanuver untuk memboyong sang gelandang. Gelandang Liverpool, Alexis McAllister masuk dalam bidikan Real Madrid untuk didatangkan. Menurut ESPN Argentina, seperti dilansir Mundo Deportivo, Real Madrid telah mengidentifikasi gelandang Liverpool Alexis McAllister sebagai opsi untuk memperkuat lini tengah pada tahun 2025. Pemenang Piala Dunia bersama Argentina itu menandatangani kontrak dengan Liverpool musim panas lalu dan telah menjadi anggota integral tim di Anfield dalam waktu kurang dari setahun. Gelandang tersebut memiliki kontrak yang berlaku hingga 2028 dan bernilai 70 juta euro. Manchester City keluar sebagai juara Premier League 2023-24 usai mengandaskan West Ham dengan skor 3-1 dalam laga pekan ke-38 yang digelar di Etihad Stadium,
Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Phil Foden menjadi pahlawan kemenangan Manchester City dengan memborong 2 gol dan 1 assist untuk gol Rodri. West Ham sempat memperkecil ketinggalan berkat gol salto Mohamed Kudus. Berkat hasil ini, Manchester City sukses mengakhiri musim dengan duduk di singgasana juara berkat perolehan 91 poin. Liverpool mengumumkan bahwa Thiago bakal meninggalkan Anfield pada musim panas 2024 ini. Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. The Reds mengumumkan bahwa bek mereka yakni Joel Matip akan cabut karena kontraknya di Anfield berakhir. Tak lama setelah pengumuman Matip, Liverpool memberikan pengumuman lainnya. Mereka mengungkapkan bahwa Thiago juga akan cabut di akhir musim Premier League 2023/24 ini. Kontrak Thiago Alcantara di Liverpool berakhir pada musim panas 2024 ini. The Reds memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Mantan kapten Real Madrid, Sergio Ramos menyatakan belum mengambil keputusan segera terkait masa depannya meski kontraknya dengan Sevilla akan berakhir pada akhir musim. Ramos memiliki sisa kontrak sekitar 6 minggu dengan Sevilla. Namun, sepertinya dia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya bersama tim. Menurut berbagai pemberitaan, Sergio Ramos sedang dalam negosiasi untuk bergabung dengan San Diego. Meskipun kesepakatannya belum selesai, dia akan bergabung dengan mereka sebagai pemain yang ditunjuk, yang berarti dia akan menjadi salah satu orang yang berpenghasilan tertinggi. Xavi Simons terus membuktikan kemampuannya, dengan masa pinjamannya di RB Leipzig berjalan sangat baik. Dan sekarang jendela transfer musim panas semakin dekat, reuni antara Barca dan anak hilang akan segera terjadi. Meskipun PSG enggan untuk mentransfer Xavi Simons secara permanen, kesepakatan pinjaman berturut-turut adalah sesuatu yang terbuka untuk dilakukan oleh klub Paris tersebut. Laporan menyatakan bahwa Simons memiliki kendali dalam memilih tujuan pinjamannya, dengan Barcelona berada di peringkat tertinggi dalam daftar keinginannya. Pada pekan ini media ternama Jerman, Sport Bild, sempat melaporkan bahwa bek sayap andalan Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong, akan segera hengkang pada bursa transfer musim panas 2024. Akan tetapi, Xabi Alonso selaku pelatih Leverkusen masih bungkam terkait hal itu. Xabi Alonso justru terus memuji penampilan Frimpong di sepanjang musim 2023/24 ini. Ia seolah-olah tidak ingin kehilangan Frimpong, karena pemain asal Belanda itu adalah salah satu pemain andalannya di musim ini. Luis Diaz menjadi bahan dari berbagai rumor transfer dalam beberapa pekan terakhir, namun laporan terbaru menyebutkan bahwa Liverpool tidak ingin menjual pemain sayap andalan mereka. Pemain berusia 27 tahun itu akhir-akhir ini dikaitkan dengan Barcelona dan PSG, meningkatkan spekulasi bahwa ia bisa menjadi salah satu pemain yang meninggalkan Anfield musim panas ini. Namun, menurut David Ornstein dari The Athletic menyatakan bahwa klub tidak ingin menjual pemain Kolombia itu, yang memiliki kontrak hingga 2027. La Gazzetta dello Sport melaporkan Nicolo Barella akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Milan, menjadikannya pemain Italia dengan gaji tertinggi di Serie A dengan 7 juta euro. Kontraknya saat ini dengan Inter Milan akan berakhir pada Juni tahun 2026. Direktur Inter, Piero Ausilio mengatakan jika beberapa hari yang lalu bahwa pemain internasional Italia itu mungkin akan menandatangani kontrak baru. Gazzetta mengklaim bahwa kontrak baru Barella akan berakhir pada Juni tahun 2029, dan gajinya akan naik dari 5 juta euro per tahun menjadi 6,5 juta euro per tahun ditambah dengan beberapa bonus. Bayern Munich tak kunjung mendapatkan pelatih baru, untuk menggantikan posisi Thomas Tuchel yang sepakat berpisah pada akhir musim ini. Oleh karena itu, ada desas-desus bahwa Bayern kini tertarik untuk melanjutkan kerjasama dengan mantan pelatih Chelsea tersebut. Akan tetapi, untuk melakukannya Bayern harus memenuhi beberapa syarat yang diminta Tuchel. Menurut informasi dari laman Bavarian Football Works, Thomas Tuchel meminta Bayern Munich mendukung penuh keputusannya, terutama mengenai transfer pemain. Ia juga ingin para anggota dewan memberi kepercayaan kepadanya untuk membangun skuad Bayern di masa depan. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, memasukkan gelandang Barcelona yang masih cedera, Frenkie de Jong ke dalam skuad awal yang beranggotakan 30 orang untuk Euro 2024 di Jerman. Frenkie de Jong sudah hampir sebulan tidak bermain untuk Barcelona karena cedera pergelangan kaki, tapi tetap masuk dalam skuad sementara. Sementara penyerang Memphis Depay, yang hanya tampil 4 kali untuk tim sejak Piala Dunia 2022 di Qatar karena cedera yang terus-menerus, adalah salah satu pemain yang juga dimasukkan oleh Koeman. Kylian Mbappe diduga kuat bakal segera menuntaskan kepindahannya ke Real Madrid.
Mbappe sudah berpamitan dengan PSG, tinggal menunggu pengumuman resmi bergabung dengan El Real. Menurut Fabrizio Romano, Mbappe sampai rela melakukan banyak hal demi mewujudkan kepindahannya ke Real Madrid. Mengutip Marca, jika Mbappe jadi ke Madrid, salah satu pemain yang mungkin terdampak langsung adalah Jude Bellingham. Kemungkinan besar Bellingham akan mengalami perubahan posisi di lapangan. Musim ini Bellingham memang sudah bermain di banyak posisi, sesuai instruksi Ancelotti. Dia bisa bermain sebagai false nine, atau bahkan sayap kiri. Mengingat keterbatasan finansial, Barcelona bekerja cepat untuk memastikan masa depan jangka panjang beberapa pemain muda. Bek kanan muda, Hector Ford, telah membuktikan dirinya sebagai opsi tim utama yang dapat diandalkan untuk pelatih Xavi Hernandez. Barca bergerak cepat untuk mengamankan masa depan bek muda Hector Ford. Pemain berusia 17 tahun ini tampil mengesankan setiap kali diberi kesempatan, sehingga mendapatkan kepercayaan penuh dari manajer Xavi Hernandez, lapor Diario Sport. Aston Villa disebut tertarik mengamankan gelandang PSG, Carlos Soler. Pemain asal Spanyol memang jarang mendapatkan kesempatan bermain di bawah arahan Luis Enrique. Menurut laporan Fabrizio Romano seperti diwartakan Chout Offside, Aston Villa tengah mencari gelandang baru guna memperkuat komposisi tim mereka musim depan. Tim asal Birmingham bakal mentas di Liga Champions musim depan. Mereka ingin mengamankan Soler dari PSG di musim panas mendatang. Romano mengklaim jika Villa dan PSG bakal mencapai kata sepakat dan potensi kepindahan sang pemain ke Inggris bakal terbuka lebar. Bruno Fernandes mencoba meluruskan isu terkait dengan masa depannya di Old Trafford, di tengah pantauan sejumlah yang meminati jasanya untuk musim baru nanti. Fernandes kencang disebut dalam pantauan sejumlah tim asal Arab Saudi dan terbaru dari raksasa Jerman, Bayern Munich. Daily Telegraph beberapa waktu lalu menyebut bahwa United bisa mempertimbangkan opsi menjualnya. Hal itu dapat terjadi andai ada tawaran besar serta Fernandes yang menginginkannya. Fernandes lantas menunjukkan komitmennya untuk tetap berseragam Manchester United. Tapi, ia juga menegaskan bahwa hanya akan bertahan jika klub menghendaki peluang tersebut. Bayern Munich akan merombak besar-besaran skuadnya di musim depan menyusul kegagalan meraih satu pun gelar di 2023/24. Mengenai hal tersebut, terungkap 7 pemain yang masuk ke dalam daftar belanja Die Rotten untuk musim depan. Menurut laporan Sport Bild terungkap 7 pemain yang masuk ke dalam daftar belanja mereka di musim depan. Pertama, Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen, lalu yang kedua ada Theo Hernandez, ketiga, Frenkie de Jong dari Barcelona, selanjutnya ada Chris Führich dari Stuttgart, kelima ada Xavi Simons dari Paris Saint-Germain, di posisi ke-6 dan ke-7 ada Amadou Onana dari Everton dan Hassan Ouedraogo dari Schalke. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps menyertakan N'Golo Kante dalam skuadnya untuk berlaga di Euro 2024 mendatang. Kamis waktu setempat, Deschamps mengumumkan 25 nama yang bakal berangkat ke Jerman di musim panas ini. Nama Kante menjadi perbincangan lantaran disematkan dalam skuad. Kehadirannya dalam skuad Les Bleus pun menuai banyak pertanyaan dari media. Deschamps masih terkesan dengan performa sang pemain, terlepas dari fakta ia saat ini tengah mentas di Timur Tengah. Legenda Real Madrid, Luka Modric bakal bertemu dengan presiden klub, Florentino Perez guna membahas masa depannya. Kontrak Modric bersama Madrid bakal rampung akhir Juni ini. Fans Real Madrid memang tengah bersiap untuk momen muram di musim panas lantaran Luka Modric berpotensi angkat kaki dari tim. Ia jarang mendapat kesempatan tampil. Menurut laporan Onda Madrid, seperti diwartakan Mundo Deportivo, Modric bakal bertemu dengan Perez guna membahas masa depannya di klub. Berbagai laporan mengklaim deal bagi Modric dirasa mustahil untuk terrealisasi. Cristiano Ronaldo menduduki puncak daftar atlet dengan bayaran tertinggi versi Forbes untuk keempat kalinya, sementara pegolf Spanyol yakni Jon Rahm naik ke posisi kedua menyusul peralihan sensasionalnya ke LIV Golf yang mendapat dukungan besar dari pemerintah Arab Saudi. Ronaldo menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia setelah pindah ke klub Arab Saudi, Al Nassr, dan Forbes mengatakan perkiraan total pendapatan pemain berusia 39 tahun itu berada di kisaran $260 juta US, tertinggi sepanjang masa untuk seorang pemain sepak bola. Klub-klub Arab Saudi masih mengincar banyak pemain bintang di musim panas 2024. Kali ini giliran kiper Liverpool, Alisson Becker yang masuk dalam daftar belanja. Laporan terbaru dari Goal menyebutkan bahwa klub-klub asal Arab Saudi berencana untuk kembali merekrut banyak pemain bintang di musim panas 2024. Kali ini giliran Alisson Becker yang masuk dalam daftar belanja.
Kiper asal Brasil ini sepertinya akan sulit diboyong. Selain masih jadi andalan di bawah mistar gawang, kontraknya di Anfield juga baru akan selesai pada tahun 2027. Inter Milan kembali membidik pemain gratisan pada bursa transfer musim panas 2024. Kali ini targetnya adalah kapten Real Madrid, Nacho Fernandes. Dinukil dari La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri tertarik untuk mengontrak Nacho Fernandes. Nacho Fernandes berpeluang untuk digait Inter secara cuma-cuma mengingat kontraknya yang berakhir pada Juni tahun 2024. Sejauh ini belum ada pembicaraan kontrak baru antara dirinya dengan pihak Real Madrid. Peluang untuk merekrut pemain incarannya itu terbuka bagi Nerazzurri. Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Marc Cucurella selama bursa transfer musim panas ini, saat klub berupaya untuk mendatangkan bek kiri baru. Menurut jurnalis Simon Phillips, Manchester United melihat Marc Cucurella sebagai target potensial selama bursa transfer musim panas. Setan Merah diyakini hampir mendatangkan Cucurella dengan status pinjaman pada musim panas lalu untuk meringankan masalah bek kiri mereka, tetapi kesepakatan akhirnya gagal, dan kini Manchester United kembali ingin mendatangkan Cucurella. Berikut ulasan sepak bola kali ini, jangan lupa like and subscribe untuk selalu mendapatkan berita tentang sepak bola terbaru.